Halo, nama saya Victor Ferdinand. Saya biasa dipanggil Piki. Sehari-hari saya bekerja di sebuah LSM di Bandung, namanya PBB. Um, dalam kesempatan kali ini saya akan uh, menceritakan tentang solusi-solusi lokal apa yang kami terapkan di Bandung terkait masalah pencemaran sampah plastik. Selamat mengikuti. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang dua inisiatif kami yang diterapkan di Bandung, yaitu program Zero Waste Cities dan toko organis. Kita akan mulai dari program Zero Waste Cities dulu. Uh, di kesempatan yang lain, oleh pembicara yang lain sudah dijelaskan tentang bagaimana tahapan pengembangan Zero Waste Cities, yang kami juga belajar sebetulnya dari Filipina, belajar dari namanya Mother Earth Foundation di Filipina, tentang bagaimana mengembangkan tahapan-tahapan dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah terpilah di kawasan. Nah, tujuan dari pengembangan Zero Waste Cities ini adalah membangun model skala RW dengan memperbaiki sistem pemilahan dari sumber, pengumpulan sampahnya terpilah, dan dilakukan juga daur ulang sampah. Dalam artian kalau organik didaur ulang itu artinya dikompos gitu ya. Pengolahan sampah itu tersebut dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Jadi tahapan umumnya adalah setiap rumah mendapat edukasi, door to door, ketok rumahnya, kemudian diedukasi pentingnya melakukan pemilahan sampah, bagaimana melakukan pemilahan sampah, dan seterusnya. Kemudian mendorong ketaatan pemilahan sampah sampai kami berharap sampai 90%, dan ada pengolahan sampah yang dilakukan sedekat mungkin dari sumbernya, sehingga hasilnya kami harapkan pengurangan sampah yang dikirim ke TPA sampai minimal 50%. Jadi dalam konteks kebijakan pemerintah kota kabupaten, sebetulnya ini akan membantu pencapaian Jakstrada, sehingga kita bisa mengembangkan model di skala RW yang kecil dulu dan menunjukkan keberhasilannya kepada pemerintah, dengan harapan ini bisa diadopsi dalam skala yang lebih besar, itu di kota. Kami sendiri menerapkan Zero Waste Cities sudah sejak tahun 2017, dan 2017-2018 itu kami bekerja di 3 kota ya, di Bandung, Cimahi, dan Kecamatan Soreang. Tahun 2019 yang lalu kami memperluas dengan bekerja sama dengan anggota Aliansi Zero Waste Indonesia ya, di Bali, Gresik, dan Medan. Tahun 2020 ini kami memperluas lagi ke Karawang dan Sumedang atau Purwakarta. Apa sih yang ingin dicapai dari program Zero Waste Cities? Yang kami bayangkan adalah sebuah ekonomi yang sirkular, di mana kalau misalnya semua material itu bisa didaur ulang gitu, maka tentu tidak ada residu yang tertinggal atau sampah yang tertinggal gitu. Sehingga untuk dapat sepenuhnya zero waste perlu ada proses redesign, gitu, mendesain ulang produk, kemasan, sistem produksinya, dan distribusi, dan lain-lain. Apa sih bedanya antara Zero Waste Cities dengan pengolahan sampah terpilah yang didorong oleh organisasi lain? Di Zero Waste Cities tujuan akhirnya adalah mengubah sistem pengolahan sampah, baik dari segi regulasi, kelembagaan, maupun pembiayaan yang didorong oleh pemerintah. Sehingga yang diharapkan adalah tujuan akhirnya menuju Zero Waste, yaitu mengurangi residu, di mana yang dilakukan juga adalah mendorong regulasi untuk pengurangan plastik sekali pakai dan mendorong regulasi untuk reuse atau refill. Gitu. Di sisi lain juga kami mendorong tanggung jawab produsen ya, untuk mengurangi residu melalui identifikasi sampah apa saja yang masih ada di dalam residu yang posisinya sekitar 20% dari total sampah. Sedangkan pengolahan sampah terpilah lain sebenarnya hanya bertumbuh pada kesadaran warga, membangun kesadaran warga gitu ya, hanya mengintervensi operasional di pengolahan sampah, di TPS 3R, dan pemilahannya saja, pengumpulan terpilah, dan tidak fokus pada pengurangan. Jadi hanya menangani sampah residu
dengan mendorong solusi end of pipe seperti insinerator atau jenis-jenis pembakaran sampah lainnya. Pola operasionalnya sebenarnya cukup sederhana, jadi ada pemilahan sampah di rumah tangga ini yang didorong, kemudian ada proses pengumpulan terpilah. Nah, dari proses pengumpulan terpilah itu kemudian sesuai dengan jenisnya masing-masing, yang organik dikompos di kawasan. Kalau ada kelebihan dia diangkut ke sarana pengomposan lain yang terdekat. Kemudian untuk daur ulang, sampah daur ulang disimpan untuk kemudian dijual oleh petugas pengumpul. Residunya saat ini setelah diidentifikasi berapa banyak, masih diangkut ke TPS atau ke TPA. Yang kami gunakan kendaraan pengumpulnya hanya seperti ini, kita sebutnya pushchart, jadi dengan banyak wadah terpilah di wadah sampah di dalamnya, yang dimana masyarakat juga bisa melihat bahwa sampah yang sudah dipilah di rumahnya itu akan dikumpulkan juga dengan cara terpilah, sehingga dengan demikian tidak ada proses pemilahan di TPS 3R atau di ujung proses pengumpulan. Kemudian pengomposan juga dilakukan sedekat mungkin dengan sumber sampah, yaitu di sekitar pemukiman warga sendiri dengan teknologi yang sederhana. Gitu. Salah satunya misalnya yang kita sebut dengan lubang kompos, ya, jadi realnya sebetulnya hanya sebuah lubang di tanah yang kemudian sampahnya dicampur, dilapis-lapis demikian rupa sehingga tidak menimbulkan bau. Dan teknologi lain disebut dengan bata terawang. Kami mendesain seluruh sistem pengomposan ini untuk bisa terintegrasi dengan ruang-ruang publik seperti taman. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada bata terawang. Di sini juga ada di taman ini ada lahan pengomposan yang kemudian komposnya juga bisa dimanfaatkan oleh warga untuk bercocok tanam, gitu, dan memperbarui kesuburan tamannya. Juga terkait juga bisa disimpan di lahan-lahan publik seperti lahan bermain anak-anak, gitu. Ada tempat pengomposan, tempat lokasi pengomposan di sini. Dengan komposisi yang tepat sebenarnya jadinya sampahnya tidak akan berbau. Oke, inisiatif kedua yang kami dorong adalah toko organis. Sebetulnya ini dikembangkan sebagai sarana pendukung ya gaya hidup organis untuk komunitasnya IPBB, ya. Dan mulai mengembangkan refill sebetulnya sejak tahun 2015. Yang kami tawarkan sebetulnya adalah perubahan terhadap sistem penjualan konvensional yang ingin diterapkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu kan maunya dia menjual ya pada dari produsen ke konsumen ya lewat proses distribusi, kemudian setelah dikonsumsi wadahnya inginnya dikembalikan ke produsen lagi, atau masuk ke sistem daur ulang di sistem daur ulang di konsumen gitu, di pasar umum, atau didaur ulang di produsennya sendiri. Misalnya seperti botol Aqua yang kembali ke Aqua yang kemudian didaur ulang oleh Aqua, gitu. Atau botol Aqua yang didaur ulang oleh konsumen lewat pengepul, mekanisme pengepul, kemudian ke pabrik daur ulang. Tapi masalahnya dengan daur ulang seperti ini bertumbuh pada daur ulang saja, itu masih akan menghasilkan sampah. Jadi plastiknya pun akan turun kualitasnya. Sedangkan untuk memastikan kemasan kembali kepada produsen itu sebetulnya butuh investasi yang cukup besar. Misalnya dengan mengembangkan return point itu di berbagai tempat gitu untuk memudahkan konsumen mengembalikan wadah kepada kepada produsen. Dan sering juga terjadi kebocoran, akhirnya karena return point-nya kurang banyak, akhirnya masyarakat ya sudah dibuang aja misalnya ke sistem, masuk ke dalam sistem stream pengolahan sampah yang biasa, atau bahkan dibuang atau berakhir di alam, di lingkungan. Yang kami tawarkan adalah sistem distribusi alternatif, di mana dari produsen ya mereka bisa mendistribusikan barangnya melalui refill center dalam ukuran wadah yang besar. Kemudian wadahnya diambil kembali oleh produsen pada saat dia mengirim wadah yang
masih berisi produk gitu. Sehingga dengan demikian kepastian bahwa wadah itu akan dipakai lagi itu akan jauh lebih besar. Baru dari review center ini proses pembelian dilakukan oleh konsumen dengan membawa wadah sendiri. Jadi yang didorong adalah perubahan pada delivery produk, di mana di toko organis kami menyediakan berbagai produk, ya, kebanyakan makanan dan juga toiletries seperti sabun mandi, sampo, kemudian juga sabun cuci gitu ya, dalam kemasan besar, dan pelanggan bisa membawa wadah sendiri dari rumah, mengisi dengan produk, dibayar gitu sesuai dengan jumlah yang ingin dia beli, lalu dibawa pulang. Wadahnya sendiri bisa digunakan kembali saat berbelanja. Nah, toko organis juga kami kembangkan sebagai sistem support ya, untuk komunitas tadi, seperti saya sudah jelaskan, untuk kampanye Zero Waste PBB, sehingga dengan menyediakan toko organis ini, kami harap para bagian dari komunitas CPB itu tidak perlu menghasilkan sampah pada saat dia berbelanja, tidak perlu menghasilkan sampah kemasan pada saat dia berbelanja. Bahkan kami mengembangkan sistem donasi botol gitu, kalau misalnya ada yang botol yang kosong bisa disumbangkan, sehingga nanti kalau ada orang yang datang lupa bawa wadah, dia bisa bisa menggunakan botol kosong yang ada di toko organis. Ini adalah sebagian dari pelanggan kami. Banyak di antara mereka yang memang sudah mengenal kampanye Zero Waste sejak lama gitu. Dan motivasi mereka pada umumnya adalah mereka ingin menerapkan gaya hidup minim sampah, yang juga pada umumnya memiliki keresahan yang sama terhadap masalah sampah plastik. Dari segi bisnis sebetulnya ini cukup menguntungkan gitu. Ketika kami mulai membuka refill center di tahun 2019 bulan Oktober, proses publikasinya berjalan cukup lancar hingga mencapai 300-an transaksi per bulan. Kami tahu ini masih kecil gitu, cuman trennya sebetulnya naik terus. Kalau nggak karena COVID, akhirnya jadi turun gitu, karena tokonya sempat tutup selama beberapa bulan. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa lebih baik lagi. Toko organis juga sudah menginspirasi beberapa teman-teman kami gitu, yang kemudian membuka tokonya mereka sendiri ya. Ada yang di Bandung dan di Jakarta gitu. Dan kami itu karena kami selama ini bekerja dengan kalangan menengah ke atas, tapi juga kami tidak ingin melupakan kalangan menengah ke bawah ya. Jadi kami sempat melakukan riset kerjasama dengan warung ya, uji coba kerjasama dengan warung, menjual deterjen cair dengan menggunakan botol yang dapat ditukar dan diisi ulang. Jadi pemilih konsumen nanti membeli botol dengan isi deterjen itu yang setara dengan satu botol itu setara dengan 2 saset deterjen, kemudian pulang menggunakan deterjennya, kemudian pada saat dia mau membeli lagi dia bawa botol kosongnya ditukar dengan botol yang masih isi. Ini sebetulnya terinspirasi dari Happy Circle di Surabaya yang sudah dulu menerapkan seperti ini, dan baru-baru ini juga ada inisiatif lain di Bandung juga yang mendorong ke arah sini gitu. Jadi karena masalah saset bukan hanya masalah kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah ya, ini jadi sesuatu yang cukup umum. Oke, demikian 2 inisiatif yang kami dorong dan kami terapkan di YPBB. Untuk teman-teman yang tertarik bisa ikuti IG-nya, Instagram-nya Toko Organis dan toko-toko ini teman-teman kami. Dan juga kalau tertarik untuk menerapkan Zero Waste Cities dan kebetulan teman-teman berada dekat dengan salah satu kota ini, silakan mendatangi mereka langsung untuk melihat bentuk modelnya seperti apa sih yang diterapkan di
uh, di kota-kota tersebut. Sekian, terima kasih.